Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat menghirup udara yang Allah berikan. Ini nikmat yang sangat-sangat luar biasa, alhamdulillah. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada beliau beserta keluarga beliau. Alhamdulillah, hari ini kita melihat di berbagai sosial media kita mengenai peperangan atau genosida yang terjadi di negara Palestina, dan kita sama-sama berdoa semoga secepatnya Allah memberikan kemerdekaan kepada para pejuang mujahid Palestina hingga membawa negaranya merdeka seperti yang kita rasakan di Indonesia dan negara-negara lainnya. Untuk mempelajari Al-Lughatul Arabiyah, kita sangat memerlukan buku ini. Buku ini akan memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab, terkhusus bagi pemula. Nah, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa kita harus cinta dengan bahasa Arab? Nah, teman-teman harus paham. Yang pertama itu Rasulullah orang Arab. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang Arab yang dilahirkan di kota Mekah. Selanjutnya, Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran yang kita pakai sehari-hari adalah merupakan Al-Quran yang berbahasa Arab. Dan bahasa penduduk surga yaitu bahasa Arab. Jadi kenapa kita harus belajar, harus cinta dengan bahasa Arab? Inilah salah satunya. Dapat kita baca bagian belakang. Salah satu juga alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk dari agama kalian. Jadi betapa pentingnya kita mempelajari bahasa Arab karena merupakan bagian dari agama kita, agama Islam. Nah, buku ini juga memudahkan kita untuk yang baru belajar bahasa Arab atau dari dasar. Buku ini yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdurrahim, seorang profesor bahasa Arab di Universitas Islam Madinah. Jadi insya Allah akan memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab. Nah, baiklah, beginilah bentuk dari PDF buku yang Ana perlihatkan tadi. Jadi bagi teman-teman, kalau mau juga berbentuk PDF, boleh di-download saja melalui Google Chrome. Seperti ini tampilannya, teman-teman. Oke, baik, kita akan mulai pembelajaran pertama. Ad-Darsul Awal atau pembelajaran pertama. Nah, kalau bagi teman-teman yang ada bukunya, boleh langsung saja dibuka halaman 5. Seperti ini ya teman-teman, halaman 5. Pembelajaran pertama ini membahas mengenai hadza. Hadza yang berarti ini, hadza ini berarti ini.
Kalau teman-teman punya bukunya, boleh dibikin saja di sampingnya arti dari hadza ini. Hadza yang merupakan atau yang berarti ini. Tulis di sini ini. Supaya memudahkan kita ya teman-teman. Kita lanjut, kita bagian bawahnya lagi, langsung masuk ke poin. Nah, bagian pertama. Yang pertama ini. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Nah, kalau kita lihat gambar ini, itu akan memudahkan kita sekali mengetahui makna dari hadza baitun ini atau arti dari hadza baitun ini. Nah, teman-teman tengok ini merupakan rumah. Jadi, hadza baitun artinya ini rumah. Nah, ada gambar di atasnya. Hadza baitun. Kalau teman-teman juga punya bukunya, boleh tulis juga di sampingnya arti dari bahasa Arab tadi. Lanjut, kita gambar kedua. Gambar kedua, nah juga tidak asing lagi bagi kita ya umat Islam. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Jadi tanpa gambar pun kita mungkin sudah memahami masjidun. Masjidun yang diserap dengan bahasa Indonesia yang berarti masjid. Jadi memudahkan kita walaupun kita tidak melihat gambarnya, tapi dari bahasa Arabnya kita juga udah tahu hadza masjidun. Oh, ini masjid, begitu. Artinya hadza masjidun adalah ini masjid. Ini gambar kedua. Hadza masjidun. Nah, kita lanjut ke gambar ketiga. Nah, ini pintu ya teman-teman. Pintu. Hadza babun. Hadza babun. Ini pintu. Hadza babun. Hadza babun. Hadza ini berfungsi untuk kata tunjuk ya, kata tunjuk. Ini rumah, ini masjid, ini rumah, ini pintu. Lanjut kita ke gambar keempat. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Gambarnya ada di atas yang merupakan gambar buku. Hadza kitabun. Ini buku. Lanjut. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Qalamun ini yang biasa kita gunakan untuk menulis di kertas. Qalamun ini artinya pena. Hadza qalamun. Ini pena. Lanjut gambar ke-6. Nah, ini juga tidak asing bagi kita. Jadi gambar-gambar di sini merupakan gambar-gambar yang sangat-sangat dekat atau yang kita gunakan sehari-hari. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Miftahun. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza miftahun artinya ini kunci. Nah, jadi gambar ini kunci. Hadza miftahun. Lanjut gambar ke-7. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Nah, gambar di atas merupakan gambar meja. Jadi maktabun ini artinya meja. Hadza maktabun. Ini meja. Lanjut gambar 8. Nah, gambar 8 ini ya teman-teman. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Sarirun. Sarirun ini artinya tempat tidur atau ranjang. Jadi hadza sarirun. Ini ranjang atau ini tempat tidur. Lanjut
gambar terakhir atau gambar nomor 9, hadza kursiyun, hadza kursiyun, kursiyun. Nah, sama seperti gambar-gambar sebelumnya, tanpa kita melihat gambarnya kita udah paham apa artinya. Seperti masjidun tadi ya teman-teman, masjidun, tanpa kita lihat gambarnya, oh kita udah paham itu masjid. Hadza kursiyun, begitu pula dengan kursiyun, ini kursiyun yang kita gunakan sehari-hari, kursi, kursi. Jadi hadza kursiyun ini artinya ini kursi. Ini gambar kursi. Nah, gambar kursi. Kita ulang lagi, kita murojaah supaya tidak baik teman-teman. Nah, tanpa melihat bahasa Arabnya tadi. Kalau gambar pertama ini adalah gambar rumah. Jadi kita pakai hadza ya. Hadza baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Gambar kedua, ini masjid. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Lanjut. Ini gambar pintu ya teman-teman. Hadza babun. Hadza babun. Ini pintu. Lanjut. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini kitab. Lanjut. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pena. Lanjut. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini kunci. Ini gambar meja. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Lanjut. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini ranjang. Yang terakhir, hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini kursi. Pelan-pelan ya teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita, teman-teman kita harus memurojaahnya, sering memurojaahnya. Ini yang biasa kita gunakan, kita dekat dengan kita bina-binanya teman-teman. Setelah kita mempelajari hadza yang berarti ini, nah di halaman berikutnya atau halaman 6 ada yang ditambahkan kata sebelum hadza, yaitu ini ma hadza. Ma hadza, kalau teman-teman punya bukunya boleh ditulis saja apa arti dari ma hadza atau dari bahasa Arabnya tadi. Ma yang berarti apa, hadza yang berarti ini. Jadi artinya ma hadza yaitu ini apa, apa ini. Nah, lanjut baris pertama. Ma hadza, ma hadza, apa ini. Hadza baitun. Nah, baris kedua ini udah kita pelajari sebelumnya, yang berarti hadza baitun adalah ini rumah. Hadza baitun adalah ini rumah. Baris ketiga, nah, ada penambahan kalimatnya teman-teman. Katanya ahadza baitun. A ini merupakan huruf al-istifham yang berarti apakah. Jadi A ini berarti apakah, hadza yang berarti ini, baitun yang berarti rumah. Jadi kalau kita gabungkan, hadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Ya, ini rumah. Na'am, hadza baitun. Ya, ini rumah. Lanjut pada gambar kedua. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ini merupakan baju kemeja. Baju kemeja. Qamisun berarti baju kemeja. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini baju kemeja.
Lanjut pada gambar ketiga. Ahadza sarirun. Nah, sarirun tadi yang kita pelajari merupakan artinya adalah ranjang atau tempat tidur. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang atau tempat tidur? Nih, ini gambar ketiga ini. La, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. Apakah ini ranjang? La, tidak. Hadza kursiyun. Ini kursi. Jadi pertanyaannya, apakah ini ranjang? Tidak, ini adalah kursi. Lanjut. Ahadza miftahun. Nah, yang kita ketahui tadi miftahun seperti apa? Miftahun itu berarti kunci. Jadi kalau seperti ini bukan kunci ya teman-teman. Jadi jawabannya la hadza qalamun. La hadza qalamun. Tidak, ini pena. Jadi ahadza miftahun, apakah ini kunci? La hadza qalamun. Tidak, ini kunci. Gambar selanjutnya pada halaman 6. Ma hadza, apa ini? Ini gambar seperti ini yang ada di langit ya teman-teman, yang bisa kita lihat pada malam hari. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Najmun. Hadza najmun. Najmun ini artinya bintang. Apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Nah, untuk hari ini kita belajarnya sampai situ dulu ya teman-teman. Kita mempelajari tadi penggunaan hadza yang berarti ini. Hadza ad-darsul awal ya, pembelajaran pertama. Kita menggunakan hadza yang merupakan itu kalimat tunjuk ya, menunjukkan suatu benda kah, tempat kah, dan lain-lain. Dan lanjut, ma hadza lagi tadi yang kita pelajari. Apa ini? Kalimat bertanya ya teman-teman. Ma, apa ini? Dan sekian yang dapat kita pelajari. Salah dan janggalnya Ana mohon maaf jikalau penyampaian Ana tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.